Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan guru salah satunya adalah pengangkatan honorer, seleksi CPNS, P3K, dan hal lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu tentang pengangkatan honorer non-ASN, yang mana dalam hal pengangkatan honorer non-ASN ini menjadi ASN baik P3K maupun CPNS, ada beberapa opsi yang ditawarkan atau disampaikan oleh Menpan RB. Kemudian, hal yang ketiga itu bidang honorer prioritas yang akan diangkat melalui honorer, ya, jadi CPNS ataupun P3K. Dan keempat adalah ketentuan usia honorer prioritas yang akan diangkat. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengangkatan honorer 2023, Menpan RB memberikan sejumlah solusi untuk usia 35 sampai 46 tahun. Lantas, bagaimana dengan honorer dengan usia 18 tahun? Nah, secara logika Bapak Ibu, kalau ya kita berpatokan dengan usia 18 tahun, ya, sekarang kita bisa prediksi ya paling cepat ya usia seseorang bisa selesai di tingkat SLTA itu sudah paling cepat itu 17 tahun. Berarti masih 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun masa kerja usia honorer yang 18 tahun ini. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan dalam hal pengangkatan? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Kabar baik tahun 2023 akan ada pengangkatan honorer menjadi ASN atau aparatur sipil negara tanpa harus melalui seleksi tes. Nah, di sini ada banyak informasi dari berbagai sumber yang menginformasikan bahwa honorer 2023 akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan catatan hanya yang melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Nah, tentunya kalau kita berpatokan pada persyaratan yang dimaksud Bapak Ibu, ingat bahwa ada ya seleksi untuk pengangkatan honorer ini yaitu seleksi administrasi. Kemudian verifikasi dan validasi SK pengangkatan honorer dari awal hingga terakhir yang akan menjadi pertimbangan bisa diangkat menjadi ASN. Nah, tentunya ini mungkin Bapak Ibu ya persyaratan yang harus dilengkapi yang akan dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan untuk pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini harus bergegas ya dari sekarang mengumpulkan ya berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk itu. Hal ini selaras dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dikenal dengan RUU ASN. Ingat Bapak Ibu ya. Hal ini selaras dengan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dikenal dengan RUU ASN. Mendengar dari informasi terkait pengangkatan honorer, ternyata pemerintah memberikan ini untuk usia 35 sampai 46 tahun. Bisa langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui seleksi tes hanya dengan melengkapi persyaratan tertentu saja. Tentu hal ini menjadi kabar bahagia bagi mereka yang termasuk dalam pengangkatan honorer 2023. Yang mana ini Bapak Ibu, ya ada beberapa bidang yang akan jadi prioritas pengangkatan ya sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan atau diinformasikan sebelumnya. Karena dengan adanya pengangkatan honorer ini bisa menyelamatkan nasib para honorer ya Bapak Ibu dengan pengangkatan menjadi ASN, baik ASN dengan status P3K, demikian dengan ASN status calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Lantas, bagaimana dengan usia di bawah 35 tahun? Nah, ini satu pertanyaan yang mesti disimak dan harus kita ketahui jawabannya Bapak Ibu. Apakah ini akan dihapus
atau bahkan juga diangkat menjadi ASN. Nah, tentu ini suatu hal yang perlu kita ketahui apa kira-kira solusinya dari pemerintah. Namun sebelum itu, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menerangkan bahwa honorer yang mendapat kemujuran bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara ada 6 bidang. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu ada 6 bidang honorer ya. Dan salah satunya adalah pendiri, kesehatan, kemudian pertanian. Jadi di sini pendidikan maksud ini salah mungkin Bapak Ibu. Ini pendidikan ya. Pendidikan, kesehatan dan pertanian. Lebih rincinya terkait 6 bidang yang mendapat prioritas terkait honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara 2023 seperti tertera berikut ini. Pertama, tenaga honorer di bidang kesehatan. Yang kedua, tenaga honorer di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, Bapak Ibu, ini ada 2 ya. Tenaga kependidikan dalam arti hal ini guru dan tenaga pendidik lainnya, misalnya pegawai tata usaha, ya, laboran, pustakawan, dan seterusnya, yang bekerja di instansi pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Honorer yang ketiga adalah honorer di bidang pertanian, dan keempat honorer di bidang fungsional, dan kelima tenaga honorer di bidang penelitian. Dan terakhir adalah tenaga honorer di bidang administrasi. Jadi ada 6 bidang Bapak Ibu yang akan diprioritaskan menjadi ASN ini melalui jalur honorer. Selain memprioritaskan sejumlah bidang tersebut, pemerintah juga akan memberikan ketentuan mengenai tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara 2023 berdasarkan usia. Nah, berdasarkan usia, ada beberapa pertimbangan Bapak Ibu ya. Ini dipetakan usianya sekian, sekian, dan seterusnya. Pertama, maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Yang kedua, maksimal usia 40 tahun dan punya masa kerja 5 sampai 10 tahun secara terus-menerus. Ketiga, maksimal usia 46 tahun dan punya masa kerja 10 sampai 20 tahun secara terus-menerus. Dan terakhir, maksimal usia 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Nah, pada opsi ya berdasarkan usia ini Bapak Ibu, tadi ada satu pertanyaan bagaimana dengan honorer yang usia 18 tahun? Nah, kalau kita perhatikan poin pertama, maksimal usia 35 tahun dan punya masa kerja 1 sampai 5 tahun secara terus-menerus. Kita berpatokan pada usia ketenagakerjaan. Sementara usia ketenagakerjaan adalah 18 tahun, lalu usia honorer juga pertimbangannya adalah 18 tahun. Berarti bisa kita katakan atau bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa honorer dengan usia 18 tahun itu tidak bisa diangkat menjadi ASN. Kenapa? Karena ya berbagai pertimbangan dan ini kemungkinan masih banyak peluang ya ke depan bagi yang usia 18 tahun. Seterusnya, Kemenpan RB selamatkan nasib honorer 2023 dengan adanya solusi alternatif yang bisa digunakan secara baik. Berikut simak 3 solusinya Bapak Ibu ya, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya dan saya yakin ini sudah diketahui oleh Bapak Ibu. Cuman pada informasi kali ini berupa ulasan saja. Tenaga honorer diangkat secara keseluruhan menjadi ASN. Kemudian tenaga honorer diberhentikan seluruhnya dan yang ketiga tenaga honorer diangkat sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan. Di samping solusi tersebut, dalam pemberian solusi alternatif ini juga, pemerintah juga tetap memperhatikan dampak positif dan negatifnya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Pemerintah tetap memperhatikan dampak positif dan negatifnya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Berdasarkan usianya, kemudian masa kerjanya, dan seterusnya, yaitu bidang honorer, kemudian opsi yang disampaikan oleh Menpan RB, dan tentu mekanisme ya pengangkatannya oleh pemerintah. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya. Mohon dimaklumi, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.